Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man jahada fi sabilihi wa wala. Amma ba'du, yang sama-sama kita hormati, kita cintai guru kita, orang tua kita, Bapak Kiai Haji Ghazali Musannif, matta'ana Allah bituli hayatih wa adama lahu as-sihhah wal afiyah wal istiqamah fi da'wati ila Allah wa fi ta'atillah. Para hujjaj, para asatidz, hadirin dan hadirat sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah, kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia-Nya, rahmat-Nya, taufik serta hidayah-Nya yang tercurah kepada kita. Wabil khusus ni'matul iman wal islam wa kafa bihima min ni'mah. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam kesempatan pagi hari ini saya ingin melanjutkan penjelasan saya tentang manhajut tarbawi fil Quran, metode pendidikan di dalam Al-Quran. Inilah metode yang dilaksanakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam mendidik para sahabatnya. Dan ini juga yang akan menjadi panduan untuk bagaimana kita mendidik umat, ya, karena Al-Quran terus berlaku dan berfungsi untuk umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai akhir zaman. Sebagaimana biasa, marilah kita awali renungan kita ini dengan membaca Ummul Kitab Suratul Fatihah. Semoga dengan bacaan Ummul Kitab Suratul Fatihah Allah Subhanahu wa taala membukakan hati-hati kita di dalam memahami firman-firman-Nya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala membersihkan hati-hati kita dari segala kotoran syirik, kibir, riya, hasud, suudzon, dan berbagai penyakit hati lainnya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memaafkan segala kesalahan dan dosa kita, kesalahan dan dosa kedua orang tua kita, para guru kita, orang-orang yang telah berjasa kepada kita, juga saudara-saudara kita kaum mukminin wal mukminat, ala hadhihi niyyah wa kulli niyyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Para hadirin dan hadirat jamaah bubur subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam manhajut tarbawi atau metode pendidikan di dalam Al-Quran sudah pernah kita terangkan. Yang pertama, salah satu metodenya adalah metode istidlali. Uslubul istidlali artinya
Metode dengan mengemukakan sesuatu menggunakan argumen, menggunakan dalil. Ya, dalil tentunya argumen ini itu dari firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala menerangkan sesuatu ya juga menggugah ya akal manusia. Ya, sehingga para ulama ketika menyampaikan argumen dalil, ada dalil secara naqli ya, ada juga dalil secara akli, dalil akal ya. Dalil naqli arti dalil yang didapat, yang diambil dari Al-Qur'anul Karim dan juga dari hadis-hadis Nabi. Dan dalil akli adalah dalil secara akal, karena Allah Subhanahu wa taala sering mengemukakan argumen-argumennya dan menggugah ya akal pikiran manusia. Ya. Ya, seperti dalam surah Fatir ya. Allah Subhanahu wa taala, atau dalam surah Al-Aqaf, Allah Subhanahu wa taala berfirman menanyakan mereka yang menyembah selain Allah. Qul ara'aytum ma tad'una min dunillahi aruni madza khalaqu minal ard am lahum syirkum fis samawati ituni bi kitabin min qabli hadza aw atharatin min ilmin in kuntum shadiqin. Ini Allah Subhanahu wa taala mengemukakan argumen tentang bodohnya mereka ya di dalam menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Allah katakanlah ya Rasulullah, ara'aitum ma tad'una min dunillah. Bagaimana pendapat kalian tentang apa yang kalian seru, kalian sembah selain Allah? Aruni madza khalaqu minal ard. Perlihatkan kepadaku, tunjukkan kepadaku apa yang telah mereka ciptakan dari bumi ini. Berhala-berhala yang disembah, Allah katakan, emang dia buat apa? Sudah pernah buat apa? Nah, ini kan artinya argumen ini menggugah ya akal pikiran mereka. Kalau mereka punya akal, tentu mereka akan mengetahui ya memang ya sesembahan yang kami sembah ya berhala-berhala, jangankan menciptakan orang lain, menciptakan sesuatu, sedangkan dirinya saja diciptakan oleh mereka. Nah, ini contoh-contoh ya argumen ya dalam surah Fatir, Al-Imran dan surah-surah yang lainnya ya sudah kita sebutkan. Kemudian metode yang kedua adalah uslubul mathali atau darbul mathal, memberikan perumpamaan. Ini brief dulu, kita ulangi sedikit ya apa yang sudah kita sampaikan dahulu. Yaitu memberikan contoh. Ini penting ya untuk membuat orang yang diajak bicara mengerti. Biasanya kita ambil contoh atau analogi-analogi ya. Itu supaya sesuatu penjelasan yang abstrak bisa menjadi konkret, menjadi jelas, itu biasanya dengan contoh ya atau dengan analogi. Contohnya ya bagaimana Allah mengumpamakan keimanan yang bersemayam di hati setiap mukmin. Allah umpamakan bagaikan pohon ya yang akarnya menghunjam ke bumi dan dahannya menjulang ke langit. Ya, ini dalam surah Ibrahim ayat 25 dan 26. Ya, 25 ini menggambarkan keimanan ya, kalau 26 menggambarkan kekufuran. Ya. Allah gambarkan bagaimana perumpamaan keimanan itu supaya ini menjadi dan mendapat apa? Gambaran yang jelas tentang keimanan tersebut. Allah berikan perumpamaan. Ini contoh darbul mathal, artinya mengambil perumpamaan dengan sesuatu atau
memberikan gambaran secara analogi. Banyak sekali dalam Al-Quran ya. Contoh bagaimana penerangan Al-Quran dalam surah An-Nur ayat 35, 34, 35 Allah gambarkan ya. Ini juga pernah kita jelaskan bagaimana penerangan Al-Quran itu makin kesini makin luas ya. Nah ini contoh-contoh banyak sekali dalam Al-Quran tentang bagaimana metode yang digunakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam memberikan penerangan menggunakan contoh. Berikutnya adalah uslubul qasas ya, metode cerita ya, qasas. Ini ya banyak sekali di dalam Al-Quran cerita para nabi, para orang-orang soleh ya, para orang yang mempertahankan ya, para hamba Allah yang mempertahankan keimanannya sampai mereka disiksa ya, sampai mati sekalipun ya, itu diterangkan dalam Al-Quran. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala pun mengingatkan faqsusil qasasa la'allahum yatafakkarun. Ceritakanlah kisah-kisah tersebut, kisah-kisah dari para nabi agar supaya mereka berfikir. Atau Allah Subhanahu wa ta'ala juga berfirman wa kullan naqussu, ini dalam surah Hud ya, ayat 120 Allah katakan wa kullan naqussu min amba'ir rusuli ma nuthabbitu bihi fuadak. Wa kullan arti wa kulla qasasin ya, dan semua kisah-kisah itu naqussu alaika yang kami ceritakan kepada engkau min amba'ir rusuli dari berita para rasul-rasul terdahulu manuthabbitu bihi fuadak, yang tujuannya adalah untuk memperkokoh hati kamu. Ini dalam surah Hud sebelumnya ada 5 atau 6 nabi diceritakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mulai Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Saleh, Nabi Ibrahim, Nabi Lut. Diceritakan bagaimana perjuangan mereka dan bagaimana cemoohan umatnya kepadanya dan gangguan mereka kepada para nabi tersebut. Ini untuk mengingatkan nabi, memperkokoh, memperteguh hati nabi supaya jangan kendor di dalam dakwah. Nabi-nabi terdahulu pun ya mendapatkan gangguan dari kaumnya. Jadi Allah ceritakan seperti itu. Jadi wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusuli ma nuthabbitu bihi fuadak wa ja'aka fi hadzal haqqu wa mau'izatu wa dzikra lil mu'minin. Dan apa yang ada di dalam Al-Quran ini Allah datangkan dan kebenaran sebagai nasihat dan peringatan bagi kaum mukminin. Di samping itu bukan saja memperkokoh nabi, cerita para nabi terdahulu banyak mengandung hikmah ya, banyak mengandung hikmah. Bagaimana contoh-contoh yang mereka tampilkan ya, di dalam apa yang disebutkan oleh Al-Quranul Karim. Kisahnya misalnya kisah Nabi Yusuf, Nabi Ibrahim, Nabi Musa ya, Nabi Isa, Dzulqarnain, Ashabul Kahfi, itu semuanya menggambarkan ya, bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala gunakan metode ini supaya menggugah hati kaum mukminin dan juga supaya sebagai teladan buat mereka dan sebagai ya, memperteguh ya, pendirian mereka ya, karena berarti apa yang mereka perjuangkan dari keimanan ini dan dakwah ini itu adalah bagian dari ya, rombongan para nabi terdahulu ya, seperti itu. Nah, ini semuanya sudah kita jelaskan ya di pertemuan yang sebelumnya. Berikutnya yaitu sekarang uslubul hiwar, uslub dialog. Jadi memang Al-Quranul Karim dan dakwah Nabi kita Muhammad SAW disampaikan ya, bukan dengan doktrin seperti itu ya, artinya pokoknya terima ya, enggak seperti itu. Ketika ada yang ganjel, ada yang mereka kurang jelas, mereka tanya seperti itu ya, dia bahkan diajak dialog ya.
oleh Nabi kita Muhammad SAW, ya, itu melalui Al-Quran Al-Karim. Ini contoh-contohnya dengan kaum musyrikin, bagaimana mereka itu memberikan argumen, ya, memberikan pertanyaan-pertanyaan, ya, dan sanggahan-sanggahan yang kemudian dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, suruh nabinya yang menjawab. Seperti contohnya dalam surah Al-Furqan, ya, mereka mengatakan wa qalu ma li hadzal rasul ya'kulu at-ta'ama wa yamshi fil aswaq. Mereka mempertanyakan tentang kerasulan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mereka mempertanyakan, kok kayak gini Rasul? Ma li hadzal rasul ya'kulu at-ta'am. Rasul kok makan makanan seperti kita, wa yamshi fil aswaq, dan jalan masuk-masuk ke pasar gitu. Laula unzila ilaihi malakum fayakuna ma'ahu nadhira. Kenapa sih enggak diturunkan saja malaikat kepadanya sehingga dia menjadi pemberi peringatan bersamanya? Au yulqa ilaihi kanzun au takunu lahu jannatu ya'kulu minha. Atau kenapa dia enggak diberikan saja oleh Allah perbendaharaan kekayaan, ya, duniawi, atau dia memiliki kebun-kebun yang dia makan dari buah-buahnya. Wa qala adh-dhalimuna in tattabi'una illa rajulan mashura. Ya. Dan orang-orang zalim itu mengatakan, yang kalian ikuti adalah seorang yang kena sihir. Ini adalah ucapan-ucapan kufar Quraisy terhadap Nabi, ya. Lalu Allah Subhanahu wa taala jawab, unzur kaifa darabu lakal amthala fadallu fala yastati'una sabila. Lihatlah bagaimana mereka itu memberikan contoh yang buruk terhadap kamu sehingga mereka kemudian tetap dalam kesesatan mereka. Fala yastati'una sabila, mereka tidak mampu menempuh jalan kebenaran. Tabarakalladzi in syaa'a ja'ala laka khairan min dzalik. Maha berkah Allah, maha banyak kebaikannya. Kalau Allah menghendaki, bisa saja Allah menjadikan bagi kamu lebih baik dari itu. Allah berikan kebun-kebun yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Wa yaj'al laka qusura. Dan Allah bisa saja membuatkan untuk kamu istana-istana yang megah. Bal kadzabu bis-sa'ati wa a'tadna liman kadzdzaba bis-sa'ati sa'ira. Ya. Dan bahkan mereka itu sebenarnya mereka enggak percaya, mendustakan akan hari kiamat, ya, sehingga ketika didakwahi oleh Nabi untuk beriman kepada Allah dan untuk mempersiapkan bekal mereka kalau terjadi kiamat nanti, ya, mereka dustakan hal tersebut. Wa a'tadna liman kadzdzaba bis-sa'ati sa'ira, dan kami telah siapkan, ya, bagi orang-orang yang mendustakan hari kiamat itu neraka sa'ir. Sampai kepada firman Allah di ayat 20-nya, wa ma arsalna qablaka minal mursalina illa innahum la ya'kuluna at-ta'am wa yamshuna fil aswaq. Dan tidaklah kami utus sebelum kamu dari para rasul itu melainkan mereka juga makan seperti kita, karena mereka itu adalah manusia, mereka perlu makan, ya. Wa yamshuna fil aswaq, dan mereka juga suka jalan ke pasar seperti itu. Ini para rasul terdahulu. Wa ja'alna ba'dakum li ba'din fitnatan atasbirun wa kana rabbuka basira. Dan kami jadikan sebagian kalian terhadap sebagian lain sebagai fitnah, sebagai ujian. Atasbirun, apakah kalian bersabar? Wa kana rabbuka basira, sungguhnya Tuhanmu maha melihat. Begitu juga, ya, hal yang sama seperti ini, ya, dalam surah Al-Isra. Mereka, jadi dalam anggapan mereka itu kalau namanya rasul itu mesti kayak raja, punya istana, punya harta, perbendaharaan harta, punya kebun-kebun seperti itu. Ini yang
digambarkan dalam surah Al-Isra ayat 90 sampai ayat 100. Wa qalu lan nu'mina laka hatta tafjura lana minal ardi yanbu'a. Mereka mengatakan kami enggak beriman, tidak akan percaya dan beriman kepada engkau sampai engkau bisa mengeluarkan air dari bumi. Ya, kan di sana daerah kering, ya. Di Mekah itu kering, ya. Dan susah sumber air. Oleh karena itu mereka meminta kalau kamu benar-benar seorang rasul, coba pancarkan air dari bumi ini. Au takuna laka jannatun min nakhilin wa 'inabin fatufajjiral anhara khilalaha tafjira. Begitu juga, ya, sama seperti tadi. Atau kamu memiliki kebun-kebun yang kebun kurma dan anggur yang mengalir, ya, di bawahnya sungai-sungai, ya. Autus qitas samaa kama za'amta 'alaina. Atau kamu mampu membuat langit runtuh seperti klaim kamu, ya. Klaim kamu kan nanti langit ini, ya, akan runtuh, akan hancur, yaitu pada hari kiamat. Karena Rasulullah sering menyampaikan ayat-ayat yang yang menggambarkan hari kiamat. Idzas samaa'um fatarat wa idzal kawakibun tafarat. Itu kan menggambarkan hari kiamat yang mana langit-langit ini hancur. Nah, mereka nantangin Nabi, autus qitas samaa kama za'amta 'alaina kisafan. Ya, atau kamu, ya, runtuhkan langit ini sebagaimana klaim kamu. Au ta'tiya billahi wal malaikati qabila. Atau kamu datangkan Allah dan para malaikatnya menghadap kami. Ya, kurang ajarnya mereka. Au yakunu laka baitun min zukhrifin aw tarqa fis sama. Atau kamu punya, ya, istana dari permata-permata. Au tarqa fis sama, atau kamu bisa naik ke langit. Ya. Jadi permintaan mereka aneh-aneh. Walaupun bisa naik ke langit, dibilang walan nu'mina liruqiyyika hatta tunazzila 'alaina kitaban naqra'uh. Dan tetap kami belum percaya kepada kamu walaupun kamu sudah naik ke langit, ya, sampai kamu, ya, mendatangkan kepada kami, menurunkan buat kami kitab, ya, yang kami baca. Padahal, ya, setiap saat ketika turun ayat Quran dibacakan kepada mereka, tapi enggak, dia mau kitab yang dia turunkan yang Nabi turunkan dari langit. Apa jawaban Nabi terhadap semua ini? Permintaan-permintaan konyol, ya, permintaan-permintaan yang tidak masuk akal. Qul subhana rabbi hal kuntu illa basyarar rasula. Katakanlah ya Rasulullah, subhana rabbi, maha suci Tuhanku. Kalau Allah menghendaki bisa aja semuanya itu. Permintaan yang kalian minta itu dilaksanakan bisa saja, ya. Subhana rabbi, kalimat ini mengandung arti maha suci Allah dari sifat kelemahan. Maha suci Allah nggak mampu melakukan apa yang kalian sebut tadi. Kalau Allah menghendaki bisa saja, tapi nggak ada gunanya walaupun Allah, ya, kemukakan, ya, nampakkan dan wujudkan apa yang diminta tuh, mereka tetap tidak akan beriman. Allah tahu hal itu karena itu pembangkangan mereka. Hati mereka kalau sudah sombong seperti itu. Al-Quran dibacakan kepada mereka yang sesuai dengan kemampuan mereka, ini adalah sesuatu yang menakjubkan. Itu saja mereka enggak beriman, apalagi, ya, hal-hal yang lain. Jadi, qul, katakanlah ya Rasulullah, subhana rabbi, maha suci Tuhanku, hal kuntu illa basyarar rasulah. Aku tidak lain adalah seorang manusia. Kalian nggak perlu minta-minta hal seperti itu. Aku ini juga manusia, ya, yang seperti kalian, yang diutus menjadi rasul. Ya, jadi seperti itu hiwar Nabi kita Muhammad SAW kepada kaum musyrikin, ya. Atau seperti hiwar terhadap kaum musyrikin tentang Al-Quran, ya, mereka bilang am yaqulu naftara, mereka mengatakan bahwasanya Al-Quran ini dibuat oleh Muhammad.
Qul fa'tu bi asyri suwarin mithlihi muftarayatin wad'u man istata'tum min dunillah. Katakanlah ya Rasulullah, datangkanlah 10 surah saja seperti Al-Quran yang dibuat oleh mereka. Wad'u man istata'tum min dunillah. Kalian silahkan kalian panggil ya orang yang kalian dapat panggil selain Allah. Minta bantuan nama saja, siapa saja, para ahli syair semuanya, ahli sastra. In kuntum shadiqin, jika kalian benar dalam klaim kalian. Kalau ini buatan manusia, silahkan. Jadi Allah tantang mereka. Ya, 10 surah. Bahkan ya, Allah tantang, jangan diturunin tantangannya. 1 surah pun. Ya, mereka ditantang, mereka enggak mau. Wa in kuntum, dalam surah Al-Baqarah, fi raibim mimma nazzalna ala abdina. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithlih. Ya, datangkanlah 1 surah. Kalau tadi 10 surah diturunin ya menjadi 1 surah saja. Surah yang pendek lah gitu. Tetap mereka enggak bisa. Allah tetap tantangannya. Ya, bukan mereka saja, wad'u syuhada'akum min dunillah in kuntum shadiqin. Itu semuanya ya bagaimana jawaban-jawaban terhadap mereka-mereka ya, yang mengajukan argumen dan Rasulullah SAW bantah mereka. Itu ya, terhadap kaum musyrikin, terhadap ahlul kitab juga ya. Allah Subhanahu wa taala berikan contoh dialog-dialog Nabi kepada mereka ya. Bagaimana klaim mereka ya, yang mempertuhankan Nabi Isa ya, padahal Nabi Isa sendiri mengatakan waqala al-masihu ya laqad kafara alladziina qalu innallaha huwal masih ibnu maryam. Sungguh telah kafir orang yang mengatakan bahwasanya Allah itu adalah Al-Masih ibn Maryam. Wa qala al-Masih ya bani Israil a'budullaha rabbi wa rabbakum. Ya, sedangkan Al-Masih sendiri, Nabi Isa ya, sendiri mengatakan, hai Bani Israel, sembahlah Allah sebagai Tuhanku dan Tuhan kalian. Nah ini apa terhadap kaum musyrikin ya, terhadap ahlul kitab, terhadap orang-orang yang mulhid juga, yang ateis. Allah Subhanahu wa taala sebutkan apa ayat-ayatnya banyak sekali di sini. Ya, nanti antum bisa catat dan bisa nanti copy ya. Itu metode hiwar ya, metode dialog seperti itu. Ini Islam ya, Rasulullah sampaikan itu dengan cara ya, mendakwah mereka. Kalau mereka ada yang mengganjal, diajak berdialog ya, diberikan argumen-argumen. Itulah yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang dakwahnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah katakan, qul hadhihi sabili ad'u ila Allahi ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Ya, katakanlah ya Rasulullah, sungguhnya ini adalah jalanku. Aku menyeru kepada Allah ala basirah, berdasarkan sesuatu yang memiliki bukti, sesuatu yang bisa dilihat, sesuatu yang bisa difikirkan ya. Basirah itu artinya nurani ya. Hati nurani atau basar artinya dari kata basar, arti sesuatu yang bisa dilihat. Berikutnya, metode yang berikutnya adalah uslubul wa'di wal wa'id ya, metode memberikan janji dan ancaman ya. Janji bagi orang-orang yang beriman dan beramal soleh akan mendapatkan surga, dan ancaman bagi mereka-mereka yang kufur akan dimasukkan ke neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, ini contohnya dalam surah Al-Baqarah. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala 'abdina fa'tu bi suratin min mithlihi wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin fa in lam taf'alu wa lan taf'alu fattaqun nar allati waquduha an-nas wal hijarah uiddat lil kafirin. Ini ancaman ya, ini wa'id namanya
Ya. Sebaliknya, ya, kabar gembiranya, wa basyiril ladzina atau al-wa'du, wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus solihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Berikanlah kabar gembira, ya, kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh, bahwasanya mereka akan mendapatkan surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Kullama ruziqu minha min thamaratir rizqan qalu hadzal ladzi ruziqna min qablu wa utu bihi mutasyabiha wa lahum fiha azwajun mutahharatu wa hum fiha khalidun. Ini adalah bagian dari bisyarah atau wa'du, al-wa'du. Jadi al-wa'du wal wa'id ini janji dan ancaman, atau kata lain juga sebagai basyiran wa nidhira. Rasulullah itu sebagai pemberi berita peringatan, basyiran sebagai pemberi kabar gembira, wa nadhira dan pemberi peringatan, seperti itu. Atau dalam surah Al-Maidah, wa'adallahu alladhina amanu wa 'amilus solihati lahum maghfiratu wa ajrun kabir wa ajrun 'azim. Allah menjanjikan kepada mereka-mereka yang beriman dan beramal soleh, mereka akan mendapatkan maghfirah, ampunan dari Allah, wa ajrun 'azim, dan ganjaran yang besar. Sebaliknya, walladzina kafaru wa kadzdzabu biayatina ulaika ashabul jahim. Mereka-mereka yang kafir dan mendustakan ayat-ayat kami, bagi mereka mereka itu adalah penghuni neraka jahanam. Nah, ini jadi disandingkan selalu, ada basyiran, ada nadhir, ada peringatan, ya, ada kabar gembira, ada peringatan, ya. Seperti metode yang, ya, orang-orang sekarang bilang dalam bahasa Inggrisnya ada apa? Ada reward, ada punishment, ya, ada reward, ada punishment, ada penghargaan, ada hukuman. Ya, begitu juga. Jadi kita jangan kalau misalnya didik anak ketika salah terus diomelin. Tapi ketika dia membuat prestasi, melakukan kebaikan, dicuekin, jangan. Ketika dia buat kebaikan, kita harus, ya, puji dia, hargai dia. Berikan misalnya, kalau orang dulu suka kasih duit, gitu kan? Itu nggak apa-apa. Itu adalah bagian dari al-wa'du wal wa'id, atau basyira wa nadhira. Atau istilah lain seperti ada stick, ada carrot. Kalau buat stick ada tongkat, ya, atau pemukul, ada juga carrot, itu artinya wortel makanan buat misalnya kelinci. Itu ada, kalau dia nakal ada hukumannya, seperti itu. Jadi ini balance seperti itu. Walaupun maksudnya pukulan biasanya seperti yang diterangkan oleh Nabi, darban ghaira mubarrih, pukulan yang bukan melukai, ya. Pukulan sebagai isyarat aja kalau kita marah, kalau ini perbuatan tidak benar, seperti itu, ya. Tapi ketika dia membuat prestasi, melakukan kebaikan, harus dihargain, ya, seperti itu. Ya, ini banyak ayat-ayat Quran yang selalu Allah itu mensandingkan. Ya, seperti dalam surah Al-Hijr, Nabbi ibadi anni anal ghafurur rahim. Berikan kabar kepada hamba-hambaku, Anni anal ghafurur rahim, bahwasanya aku ini adalah maha pengampun lagi maha penyayang. Tapi selain itu, wa anna adzabi huwal adzabul alim. Beritahu juga bahwasanya azabku itu adalah azab yang pedih. Jadi di samping memberikan kabar akan kabar gembira akan bagaimana Allah Subhanahu wa taala itu maha pengampun, kalau kita salah, kita berdosa, kita mohon ampun, bertobat kepada Allah, Allah akan ampuni. Tapi kalau kita terus membangkang, ya, itu ketahuilah, inna azabi huwal adzabul alim, sungguhnya azabku adalah merupakan azab yang pedih. Ini sering dalam metode yang lain suka disebut, ini ayat-ayat namanya, kalau janji itu sebagai hal-hal yang menggembirakan itu sebagai raja,
ya, artinya sesuatu yang membuat harapan buat kita. Ya, Allah terangkan bagaimana Allah Maha Rahman, Maha Rahim, Maha Pengampun. Ya, itu adalah semuanya bagian dari roja, artinya pengharapan kita. Ini yang membuat kita lega, membuat kita ya, bersemangat, membuat kita ya, tidak putus asa. Tapi ada juga ayat-ayat yang berisi ancaman, itu namanya al-khauf, ya, buat kita takut supaya kita ya jangan main-main dengan hukum Allah seperti itu. Ibarat istilahnya kalau mobil itu ada gas, ada remnya, ya. Di dalam kitab Riyadhus Shalihin itu Imam Nawawi menguraikan hadis-hadis yang bersifat raja, arti yang bersifat bagaimana penuh pengharapan bagi kita, ya, seperti hadis man qala la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhalal jannah. Barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah, arti dengan penuh keimanan dan menjalankan konsekuensinya, dia akan masuk surga. Ya, seperti itu. Itu kan ini bisyarah, ya. Ini adalah ya, kabar gembira. Ini ibarat raja. Ya, raja itu artinya membuat kita penuh harapan, ya. Samping itu ada juga ayat-ayat dan hadis-hadis yang bersifat khauf, ya, artinya membuat kita takut. Nah, ini bagaikan rem. Kalau tadi gas, ya, kalau yang ancaman itu sebagai rem. Jadi mesti ada dua-duanya gitu. Kalau apa gas terus bisa nubruk kita. Orang dikasih harapan terus nggak ada ancaman, oh dia akan berbuat semaunya nanti. Ya, dia bilang kan Allah Maha Ghafur Rahim, biar saya yang melakukan apa saja nanti saya bertobat, Allah Ghafur Rahim. Ya, dia nggak tahu apakah dia berkesempatan untuk bertaubat atau tidak kan ketika ajalnya tiba. Nah, itu perlu ada khauf, ada roja. Jadi balance antara keduanya. Ada orang yang ditakut-takutin terus, nggak ada pengharapan. Akhirnya dia jadi putus asa. Dia nggak bisa ngapa-ngapain. Ya, di sini takut, sana takut, nggak. Tapi harus ada balance. Inilah yang metode yang Allah gunakan seperti itu. Ada basyiran wa nadhira. Ya, ada al-wa'du, ada juga al-wa'id. Ya, seperti itu. Metode berikutnya adalah as-su'al wal jawab. Ya, uslubus su'al wal jawab, ya. Ini metode tanya jawab, ya. Artinya ketika mereka nggak tahu, ya, mereka bertanya kepada Nabi, dan Nabi, ya, kalau itu yang sudah diberitahu oleh Allah, langsung Nabi jawab. Atau kalau sesuatu yang belum dapat wahyunya, Allah yang langsung jawab, ya. Ya, seperti dalam surah Al-Baqarah, yas'alunaka 'anil ahillah. Banyak sekali ini mereka bertanya kepada engkau tentang perubahan hilal. Apa itu? Qul hiya mawaqitul linnas. Katakanlah ya Rasulullah, itu adalah perubahan hilal itu sebagai penanda waktu bagi manusia. Wal hajj, untuk juga sebagai penanda untuk menentukan kapan waktu melaksanakan haji. Yas'alunaka madza yunfiqun. Mereka bertanya apa yang harus mereka infakkan. Qul ma anfaqtum min khairin falil walidain. Allah tidak jawab apanya yang diinfakkan, tapi langsung ke tujuannya, ya, karena yang diinfakkan nanti bisa apa saja, ya, tapi objek yang kamu infakkan itu diberikan kepada siapa, itu penting sekali. Allah bilang ma anfaqtum min khairin, apa saja yang kalian infakkan dari, ya, kebaikan atau dari harta, falil walidain, maka infak yang pertama harus kalian tujukan kepada kedua orang tua, wal aqrabin, kemudian kerabat, wal yatama, orang-orang anak-anak yatim, wal masakin, orang miskin, wa ibnis sabil, wa ma taf'alu min khairin fa innallaha bihi alim. Seperti itu. Yas'alunaka 'anil syahril harami qitalin fi, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir, yas'alunaka 'anil mahid. Terus banyak sekali yas'alunaka. Ini menunjukkan bagaimana mereka, ya, bertanya kepada Nabi kalau mereka nggak tahu. Ada orang bilang ke dalam satu ngajar suka, ya, udah nggak usah tanya, ya,
Udah terima aja. Enggak. Kalau ketika ada yang nggak difahami, ditanya, nggak apa-apa. Ya. Ada yang suka ustadz bilang, oh nanti jangan tanya, ya udah terima aja, ya. Karena dia berargumen, katanya ada hadis Nabi, janganlah kalian bertanya. Sungguhnya orang-orang Bani Israel itu mereka celaka karena banyak bertanya. Ya, ini nggak benar ini. Ya. Bani Israel itu bertanya pertanyaan yang ngeyel, seperti ketika diperintahkan oleh Nabi Musa untuk menyembelih sapi, ketika ada orang terbunuh, ya, siapa ini yang membunuhnya, ya, nggak ketahuan. Akhirnya mereka bertanya kepada Nabi Musa, ya, minta supaya diberikan petunjuk siapanya yang bunuh. Ya, Nabi Musa atas perintah Allah suruh mereka menyembelih sapi. Ya, tapi mereka ngeyel, sapi yang gimana, tanya sampai sulit. Padahal sapi apa saja kalau mereka langsung laksanakan, ya mudah, ketahuan langsung yang bunuhnya. Tapi mereka ngeyel, ya, karena memang mereka sebenarnya nggak mau melaksanakan perintah itu, ya, karena kalau ini langsung diberitahu kayak dilaksanakan, pasti langsung terungkap siapa itu sebenarnya pembunuhnya. Pertanyaan yang begitu ya nggak boleh. Tapi kalau pertanyaan karena tidak tahu, itu dicontohkan di dalam Al-Quran. Ya, berapa kali kalimat yas'alunaka yas'alunaka. Ya, ini jadi metode tanya jawab juga ini salah satu metode pendidikan yang sangat baik, ya, karena biasanya kalau kita ngasih materi tanpa ada tanya jawab, karena yang kadang lewat begitu aja. Tapi kalau kita nanya ketika ada yang itu akan langsung terpatri di benak kita seperti itu, ya. Nah, ini pengalaman ada seorang dosen matematik di Amerika, Jeffrey Lang, sering kita sebutkan. Dia asalnya non muslim, masuk Islam karena membaca Al-Quran, dapat hidayah. Dia pelajari kemudian Al-Quran, akhirnya dia ingin memperdalam. Dia pergi ke Saudi Arab, ya. Saudi diikutin deh pendidikan, artinya taklim di Masjidil Haram suka ada taklim. Nah, dia kan biasa di Amerika kalau mahasiswanya, dia dosen, kalau mahasiswanya nggak paham nanya, hal yang biasa. Nah, begitu juga ketika ustadz lagi nerangin, dia tanya, dilarang bertanya, ini terima aja gitu. Tanya lagi, udah. Dia bilang, waduh, ini kok aneh nih, metodenya kok nggak sama seperti Al-Quran, seperti Nabi itu ditanya oleh para sahabatnya, sambil dia akhirnya kemudian menulis buku even angel ask, malaikat saja bertanya kepada Allah, ya, kok saya ini nggak boleh bertanya sama guru seperti itu. Sampai dia balik ke Amerika, ditulis itu, ya, dia bilang kalau saya dulu nggak masuk Islamnya nggak melalui Al-Quran dulu, mungkin saya murtad kembali, kan, karena melihat perilaku umat Islam seperti itu. Jadi seperti itu. Jadi metode tanya jawab ini Allah contohkan, bahkan, ya, malaikat sendiri bertanya kepada Allah, ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima, ya. Nah, ini contoh uslub as-su'al wal jawab. Berikutnya adalah yang ketujuh, uslubul mithali atau al-uswah atau al-qudwah. Metode, nah ini metode yang paling penting, metode mencontohkan, metode membimbing. Nah, ini, ya, kalau tanya jawab itu biasanya bisa sekarang ini orang melalui online bisa, tapi kalau contoh dengan perilaku itu susah. Nah, ini pentingnya kenapa pendidikan itu perlu talaki, perlu contoh, ya, murid melihat gurunya seperti itu melakukan sesuatu. Jadi seperti apa yang dilakukan oleh Nabi kita Muhammad SAW, ya, dengan memberikan teladan, contoh yang baik.
Rasulullah mengatakan jangan berdusta. Rasulullah orang yang nggak pernah berdusta. Rasulullah perintahkan kita untuk berlaku jujur. Rasulullah adalah orang yang paling jujur. Rasulullah perintahkan kita jangan sombong, harus tawadhu. Rasulullah adalah orang yang paling tawadhu. Ya. Seperti itulah contoh-contoh yang dipraktekkan. Ini adalah uslubun mithali. Ini yang paling efektif. Sehingga ada patah Arab mengatakan lisanul hal afsah min lisanil maqal. Keadaan yang sebenarnya itu lebih fasih dari hanya ucapan. Anda kasih contoh, pernah suatu kejadian ketika Rasulullah SAW di Hudaybiyah, ya. Di Hudaybiyah kan kita tahu bagaimana Rasulullah di tahun ke-6 tersebut sudah bawa sekitar 1.400 sahabatnya untuk melaksanakan umroh. Ya, sudah berjalan dari kota Madinah sampai mendekati Mekah. Kira-kira sudah berjalan berhari-hari, sekitar 400 kilometeran lebih lah, 430 kilo lah. Jarak Mekah Madinah sekitar 450. Artinya tinggal 20 kilo lagi udah sampai nih Mekah nih. Ternyata mereka dicegah oleh kufar Quraisy. Akhirnya ya, setelah terjadi perundingan, katanya kamu boleh baru dan sahabatmu diizinkan melaksanakan umroh tahun depan. Sekarang nggak boleh, mesti balik. Mereka udah pakai pakaian ihram dari Madinah, ya, udah siap dengan ihramnya. Tapi akhirnya dicegah gini, dan Rasulullah sepakat dibuat perjanjian antara kufar Quraisy, perjanjian panjang. Ya, salah satunya yaitu Nabi Muhammad dan para sahabatnya nggak boleh umroh pada tahun itu, bolehnya tahun depan. Jadi sekarang balik dulu, ya, mesti balik lagi ke Madinah. Akhirnya terpaksa, nah, Rasul bilang ya udah kalau gitu, setelah terjadinya udah dibuat perjanjian, ya udah disepakati. Rasulullah SAW kemudian perintahkan sahabatnya supaya tahallul, dengan, karena mereka udah umroh teman nggak jadi, ya tahallul, artinya cukur rambutnya. Diperintahkan oleh Nabi suruh tahallul, sahabat nggak mau. Kenapa? Masih kesel, kok perjanjian kayak begini, kita udah capek-capek jalan gitu. Dari Madinah menuju Mekah udah 400 kilo, tinggal dikit lagi, 20 kilo lagi sampai, kok kita suruh balik lagi, kan kesel gitu kan. Kok Rasulullah terima aja perjanjian kayak begini? Padahal perjanjian ini adalah perjanjian gencatan senjata. Ya, Rasulullah sepakati perjanjian ini, walaupun ini secara zahirnya kayaknya berat sebelah perjanjiannya, menguntungkan kufar Quraisy tapi menyusahkan kaum muslimin. Tapi ya, Rasulullah melihatnya ke depan, manfaatnya begitu jauh, ya, ke depan, manfaatnya begitu besar di masa depannya. Ternyata benar, ya. Setelah adanya perjanjian itu, manusia banyak masuk ke dalam Islam berbondong-bondong. Di tahun berikutnya atau 2 tahun kemudian, Rasulullah tadi kan 1.400 yang datang, ya. Kaum muslimin diperkirakan sampai tahun ke-6 Hijriah, dari sejak Rasulullah diutus. Di Mekah kan 13 tahun, tambah 6 tahun ini 19 tahun Rasulullah berdakwah. Kaum muslimin, artinya orang yang beriman kepada Nabi itu baru diperkirakan cuma 3.000 orang. 3.000 orang. Ya. Sedangkan 2 tahun kemudian setelah Rasulullah tanda tangan ini perjanjian ini, Rasulullah sudah membawa 12.000 orang waktu Futuh Mekah. Ya, kan ini artinya berlipat ganda orang yang masuk ke dalam Islam. Inilah manfaat dari kenapa Rasulullah ikut mensepakati perjanjian Hudaybiyah tersebut. Walaupun nampaknya itu awalnya itu tidak baik, ya, arti berat sebelah maksudnya gitu. Oleh karena itu wajar para sahabat juga akhirnya kesal mangkal. Ketika Rasulullah perintahkan untuk tahallul, mereka nggak mau. Ya, bukan nolak nggak mau langsung, arti mereka diem aja. Ya, disuruh sama Rasulullah, mereka nggak laksanain gitu. Akhirnya Rasulullah masuk ke kemahnya. Waktu itu yang ikut bersama Rasul istrinya adalah Ummu Salamah, ya, istri yang cerdas, ya, sama seperti
Sayyidatina Aisyah kan termasuk istri yang cerdas. Ummu Salamah ya, mendengar Rasulullah waktu masuk ke kemahnya bilang, aduh celaka nih sahabatku, aku perintahkan mereka untuk tahallul, mereka nggak mau, nggak, mereka diem aja, nggak melaksanakan gitu maksudnya. Diperintahkan tahallul tapi mereka diem aja. Terus Ummu Salamah ngasih saran, ya Rasulullah, mereka mungkin kesel dengan mereka harus kembali lagi ke Mekah, mereka capek mungkin. Udah kamu nggak usah perintahkan lagi, kamu keluar, kamu suruh orang tukang cukur, ya orang yang bisa cukur rambut kamu. Jadi nggak usah nyuruh lagi ya sahabatnya. Nah, ini saran dari Ummu Salamah diterima oleh Nabi. Ya, ini saran dari istri ya. Itu ada suka pepatah orang bilang, kata Arab ya, syawiruhunna wa khalifuhunna. Ajak musyawarah istri boleh, tapi jangan ikutin. Enggak, ini bukan ajaran Nabi. Ajaran Nabi ya, kalau memang itu baik diikutin, seperti saran dari Ummu Salamah menyarankan seperti itu. Rasulullah langsung keluar lagi dari kemah, diikuti saran Ummu Salamah. Rasulullah panggil orang yang mencukur rambutnya, dicukur. Sahabat-sahabat Nabi ngelihat Rasulullah cukur, semuanya langsung bercukur. Ini artinya bagaimana tindakan itu lebih kuat, lebih lebih mengena daripada hanya omongan. Inilah yang pepatah Arab bilang, lisanul hal afsah min lisanil maqal. Inilah uslub al-mithali atau al-uswah dan juga al-qudwah. Berikutnya adalah uslub yang spesifik, yaitu uslub tadriji, uslub yang secara bertahap. Kadang-kadang apalagi dalam pendidikan itu memerlukan waktu. Nah ini Allah contohkan, yaitu uslub tadriji ini dalam pengharaman khamar. Pengharaman khamar itu sampai 4 kali ya turun ayatnya ya, bertahap. Belum awalnya ya nggak diharamkan dulu ya. Arti bukan artinya halal, arti belum ditegaskan keharamannya. Wa min samaratin nakhili wal anabi tattakhiduna minhu sakaran wa rizqan hasana inna fi dzalika laayatin liqaumi yaqilun. Ya, ini dalam surah An-Nahl, surah Makkiyah. Allah sebutkan dari buah-buah kurma dan anggur, kamu membuat sesuatu yang bisa memabukkan dan membuat rizki yang baik. Ya, ada di sana ada kebaikan, ada madaratnya. Ya, enggak dibilang itu haram dulu. Kemudian dalam surah Al-Baqarah ini awal-awal Nabi hijrah itu turun surah Al-Baqarah. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Mereka bertanya kepada engkau tentang khamar dan judi. Qul fihima itsmun kabir, katakanlah di dalam kedua hal tersebut ada dosa yang besar. Wa manafi'u linnas, ada manfaat sedikit bagi manusia. Tapi wa itsmuhuma akbaru min naf'ihima, dosanya lebih besar dari manfaatnya. Ya, jadi belum secara tegas. Nah, ya berikutnya lagi, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus shalah wa antum sukara. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian salat kalau kalian masih mabuk, ya, hatta ta'lamu ma tuqulun. Nah, ini artinya mulailah para sahabat nih menjarangkan minum khamar. Ya, di antara sahabat ada juga yang memang nggak minum khamar, tapi memang khamar itu dulu begitu arti mendarah daging buat mereka. Mereka di rumah-rumah banyak kendi-kendi khamar gitu. Minum khamar seperti udah minum kayak minuman biasa seperti itu. Tapi kemudian setelah turun surat Al-Maidah ayat 90-91, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitan fajtanibuh. Ada larangan langsung ya, jauhkan itu. Ya, la'allakum tuflihun. Langsung ya, kendi-kendi khamr itu dilemparkan keluar rumah, dihancurkan seperti itu. Sampai sahabat mengatakan setelah turun ayat ini, kami kalau lewat gang-gang Madinah itu bau khamr, karena kendi-kendi langsung dihancurkan.
Ini secara bertahap. Kenapa? Arti sesuatu yang sudah mendarah daging itu akan susah ya kalau sekaligus ya, kecuali ya pada kasus-kasus tertentu ya. Dan metode ini juga digunakan dalam ilmu kedokteran ya, ketika ya orang yang terkena narkoba gitu. Itu enggak sekaligus dihentikan. Arti diberikan tapi dengan dosis mulai dikurangi sampai kemudian ya tidak diberikan sama sekali seperti itu. Sebab kalau enggak dia karena sel-sel tubuhnya itu sudah melekat ya, itu susah secara langsung. Ini juga metode ini dilakukan. Dalam pengharaman riba juga seperti itu. Bertahap sampai 4 kali turun ayat ya baru diharamkan. Karena kondisi pada waktu itu ekonominya kaum muslimin belum kuat. Ya, ekonomi masih dipegang oleh kaum Yahudi. Jadi setelah zakat sudah berjalan dengan baik ya, kemudian ekonomi kaum muslimin sudah kuat, langsung ketika Futuh Mekah diharamkan secara tegas. Inilah metode tadriji yang bertahap, dan ini pada kasus-kasus tertentu ya dalam kita mendidik ya, bisa diterapkan, yaitu dengan metode ya, bertahap seperti itu. Ini saja yang dapat saya sampaikan dari apa yang Allah Subhanahu wa taala gambarkan di dalam Al-Qur'an melalui ayat yang bermacam-macam. Ya. Ini kita menyimpulkan ini ya, petikan ayat-ayat ini bisa mengambil kesimpulan metodenya ini bermacam-macam, yaitu dari perenungan Al-Qur'an. Ya, kita baca ayat-ayatnya ya, kita kumpulkan dan kita simpulkan seperti inilah kira-kira ya, uslub atau manhaj tarbawi di dalam Al-Qur'an, metode pendidikan di dalam Al-Qur'anul Karim. Dan ini yang diterapkan oleh Nabi kita Muhammad SAW di dalam mendidik para sahabatnya sehingga mereka kemudian menjadi khairu ummatin ukhrijat linnas. Mudah-mudahan ya, ini bermanfaat dan dapat kita gunakan di dalam mendidik anak-anak didik kita, di dalam mendidik keluarga kita ya, agar supaya mereka ya, berhasil seperti apa yang Rasulullah SAW lakukan di dalam mendidik para sahabatnya. Ya, kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina ma ahlil kutri untha wa dhakar. Rabbi waffiqna wa waffiqhum lima tartadi qawlan wa fi'lan karama warzuqil kulla halalan daima wa akhilla atqiya ulama nahda bil khair wa nukfa kulla syar. Rabbana aslih lana kulla syu'un wa aqirra bir ridha minkal uyun واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر استر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس الشفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب المصابيح الغرر. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك. وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.